Cari aku setelah dewasa. Bab 549. Walaupun dia sedih, Abang Hansel tidak pernah muncul. Tetapi dia juga tidak tega jika harus marah dengan Abang Hansel. Akhirnya, dia hanya terus memakai kalung pemberiannya di leher. Tangan mungilnya mengorek kantong bajunya, mengeluarkan kalung dan berkata, "Kalung yang dikasih Abang Hansel, aku selalu memakainya." Hansel menganggukkan kepalanya, mengambil kalung dan memakaikan di leher Rila kecil. Kalung ini adalah pemberian kado ulang tahun dari Abang Hansel untuk Rila. Kalung ini akan menggantikan Abang untuk menemani Rila. Tunggu kamu sudah dewasa, bawa kalung ini untuk mencari Abang Hansel ya. Tetapi Rila tidak bisa dewasa. Rila kecil lalu meningkemkan bibirnya dan akan segera menangis. Karena sudah lewat lama, dia masih seorang anak kecil, tidak tumbuh dewasa. Dia sudah mengikuti kata ibunya, makan 3 kali sehari dengan tepat waktu, makan dengan kenyang, tetapi waktu sudah berlalu cukup lama. Dia masih saja seorang anak kecil. Dia tidak habis pikir, orang di rumah adalah orang dewasa. Kenapa hanya dia sendiri yang masih anak kecil? Apakah karena dia terlalu lucu? Siapa bilang Rila tidak bisa tumbuh dewasa? Hansel melepaskan pelukan Rila, lalu menggunakan tangannya untuk mengukur tinggi badan Rila. Menurut Abang Hansel, kamu bertambah tinggi kok. Beneran Rila ada bertambah tinggi? Mendengar Abang Hansel berkata bahwa ia bertambah tinggi, Rila kecil tiba-tiba merasa kalau dia memang bertambah tinggi, seperti melihat harapan bertumbuh tinggi semakin besar. Ya, tentu saja beneran. Hansel mengulurkan tangan dan mencubit gemas wajah Rila kecil. Rila aku kan gak hanya tumbuh tinggi, tapi makin cantik dan makin lucu. Mendengar Abang Hansel memujinya, wajah Rila kecil tersipu malu. Dia memeluk erat Abang Hansel dan berbicara dengan gemas di samping wajah Hansel. Abang Hansel, Rila suka Abang. Suka suara Abang Hansel saat berbicara, suka tampang Abang Hansel yang seperti ini, suka Abang Hansel yang selalu menemaninya, suka segalanya dari Abang Hansel. Suara lembut Rila kecil yang terdengar di telinga Abang Hansel membuatnya merasa nyaman. Anak ini seperti malaikat penyelamat baginya. Dibandingkan melindungi banyak orang, dia lebih ingin tetap tinggal di samping Rila, menemaninya tumbuh dewasa dan tidak ingin melewati satupun hal yang ada di kehidupan anak ini. Tetapi dia tidak bisa dan tidak boleh. Kedatangannya kali ini ke Pasir Bumi adalah kunjungan negara. Tidak mudah baginya untuk meluangkan sedikit waktu untuk bertemu Rila kecil. Abang Hansel, Abang suka Rila kecil enggak? Melihat Abang Hansel bengong, Rila kecil mendongakkan kepala dan dengan matanya yang berkaca-kaca menatap Hansel. Ya, tentu saja Abang Hansel menyukai Rila. Anak yang selucu ini, siapapun yang bertemu dengannya, pasti akan terasa gemas. Aku tahu itu kok. Rila kecil berkata dengan sedikit sombong. Dia menghitung dengan jarinya. Kakek nenek menyukainya. Ayah ibu menyukainya. Bibi kecil dan kakek juga menyukainya. Semua orang menyukainya. Tentu saja Abang Hansel juga akan menyukainya. Melihat Rila yang begitu gemas, Hansel tidak tahan untuk tidak menciumnya, lalu mencium pipinya dan jidatnya. Abang Hansel kasih 1 ciuman untukmu, kasih kamu 1 lagi ciuman. Rila mau cium Abang Hansel lagi. Rila kecil berdiri, memegang wajahnya, lalu mencium Hansel dan meninggalkan jejak air liur.
Hansel memeluk Rila kecil, memegang lembut kepalanya dan berkata, "Rila, Abang Hansel masih ada urusan. Kamu harus baik-baik ya, gak boleh nangis lagi." "Abang Hansel, gak boleh pergi. Rila gak mau abang pergi." Rila kecil memeluk Abang Hansel, hatinya sangat takut. "Rila kan pintar. Tadi Abang Hansel sudah ngomong sama kamu. Kamu harus ingat, tunggu kamu sudah dewasa. Jangan lupa bawa kalung pemberian abang itu untuk mencari nanti." Hansel memeluk Rila kecil sambil dengan sabar menjelaskan kepada Rila kecil. "Abang Hansel tidak bohongin Rila kan?" Rila kecil bukan tidak mempercayai Abang Hansel, tetapi dia khawatir Abang Hansel menghilang lagi. "Abang Hansel gak mungkin dong bohongin Rila." Hansel memegang tangan kecil Rila kecil. "Kalau begitu kita janji ya. Janji tidak akan berubah." Hansel mengajak Rila kecil berkata, "Janji 100 tahun tidak boleh berubah." Perjanjian antara mereka berdua berakhir dengan perjanjian yang seperti ini. Tetapi tidak peduli lewat berapa tahun, ataupun hingga Rila kecil beranjak dewasa dan lupa wajah Abang Hansel, mereka tidak akan melupakan perjanjian di antara keduanya. "Kalau abang pergi, Rila tidak boleh menangis lagi ya." Hansel menyuruh Rila kecil untuk kembali berbaring dan memakaikannya selimut. "Rila, cepat tidur." "Abang Hansel." Meskipun sudah berjanji tidak akan menangis lagi, tetapi melihat Abang Hansel akan segera pergi, Rila masih tidak bisa tahan untuk tidak menangis. "Rila kan pintar, harus nurut ya." Hansel memegang lembut kepalanya, lalu memaksakan diri untuk pergi. Kalau dia masih di sini untuk beberapa waktu lagi, hatinya akan lemah dan tanpa memikirkan apapun, dia akan memilih berada di samping Rila kecil, menjaganya dan menemaninya. "Abang Hansel." Setelah pintu kamar tertutup, Rila kecil tidak peduli dengan perkataan Hansel, langsung beranjak turun dari kasur dan mengejar Abang Hansel. Tetapi ketika dia berlalu ke ruang tamu, Sebastian menghalanginya. "Rila, kata bibi kecil, di luar ada orang jahat. Tidak boleh keluar." "Rila mau pergi cari Abang Hansel, bukan mau cari orang jahat." Rila kecil melototi Sebastian dan berteriak kembali. "Abang tadi sudah bilang, dia sibuk ada urusan." Semua pembicaraan mereka di kamar, Sebastian mendengar semuanya, tetapi dia mengerti dan tidak ingin mengganggu mereka. Benar, Abang Hansel mau pergi menyelesaikan urusan yang penting dan memintanya ketika sudah dewasa pergi mencarinya. Memikirkan kata-kata Hansel ini, Rila kecil lalu memegang kalung yang dipakainya di leher. Itu adalah satu-satunya barang untuk dapat mencari Abang Hanselnya nanti. Dia harus cepat dewasa. Setelah dewasa, dia dapat pergi mencari Abang Hansel dengan kalung ini dan tidak akan membiarkan Abang Hansel pergi dari sampingnya lagi. Di luar pintu, Hansel sudah tidak mendengar tangis Rila kecil. Dengan tenang menghela napas dan pergi. Dia mengerti, Rila kecil hanya terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Tidak rela dia pergi. Karena kepergiannya tidak lama sehingga Rila masih mengingatnya. Nanti ketika waktu sudah berlalu lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, dia sudah dewasa. Di saat itu, pasti banyak orang yang ingin melindunginya. Bahkan ia akan melupakan Abang Hansel yang telah menemaninya melewati masa indah. Walaupun tahu jelas anak kecil mudah melupakan sesuatu, tetapi memikirkan Rila kecil yang akan melupakannya suatu saat nanti,
Hati Hansel sangat sakit dan sedih. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Sampai jumpa, Rila. Tidak peduli apakah kamu masih akan mengingatku. Kamu harus tumbuh sehat dan bahagia." Setelah menghela napas, Hansel menenangkan emosinya. Ketika muncul di depan orang banyak, dia adalah pangeran ketiga dari negara A, bukan lagi abang Hanselnya Rila kecil.